dengan adanya pandemi bukan berarti lo ya pandemi ini boleh sering-sering atau diterusin ya jangan juga kan bubar semua kan. Kalau kayak gini terus ya hancur juga semuanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan kita ya. Saya khususnya kita akan melanjutkan sesi berikutnya seputar bincang-bincang olahraga, ya kan. Banyak hal nanti akan kita obrolin ya di sini seputar pendidikan, seputar industri, seputar kekinian dan lain sebagainya, banyak aspek nanti. Yuk, kali ini kita lagi nongkrong di sini nih. Tempatnya memang agak nyempil, dekat sawah-sawah, kebun salak, mendekati Gunung Merapi nih. Nama tempatnya ini. Ya, kopi dan angkringan Bali Mewah. Tempatnya itu di daerah daerah Turi namanya, di Jogja. Mungkin teman-teman yang mau ke sini, mau lewat jalan-jalan pintas ke Merapi, ke Kaliurang, bisa melewati Turi, boleh deh mampir sini. Yang jelas harganya sangat bersahabat, khususnya dengan kantong, ya, gitu. Dan sore ini kita dibarengi oleh salah satu teman kita. Namanya siapa nih? Muhammad Fataki Billah. Ya, Muhammad Fataki Billah. Kalau saya sering manggilnya Ki, gitu kan, manggil yang ujungnya doang kan. Fataki Billah. Kita hari ini tetap masih mau ngobrolin nyambung-nyambung tentang ya kesan-kesan, terus cerita-cerita, khususnya pengalaman teman-teman mahasiswa yang itu baru saja atau bahkan selesai menyusun skripsi tapi di masa pandemi. Nah ini maskerku tinggal biarin aja ya. Atau juga kita ada social distancing ini ya. Agak jauh ini ya, mepet banget gitu. Ternyata banyak kisah loh. COVID itu banyak kisah dan banyak dampak, baik secara sosial, ekonomi, ya kan, kultural. Nah, ternyata pendidikan juga berdampak. Nah, khususnya yang akan kita bicarakan ini, itu konteksnya pendidikan di perguruan tinggi. Teman-teman yang menyusun skripsi, ya. Oke, Ki. Gini, Ki. Gimana, Ki? Kabarnya, Ki, hari ini, Ki? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Ya. Sudah mau selesai nih skripsi ya? Alhamdulillah, semoga Pak mau selesai. Nah, kebetulan kenapa ini saya todong, ya kan? Karena validator skripsi produknya dia itu saya. Jadi mau nggak mau tahu. Langsung diajak. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita sambil nyambi-nyambi di sini juga ada pisang gorengnya juga enak lah. Mari Pak. Ya udah sampai habis. Udah habis duluan. Udah mau nambah lagi saya. Ya. Oke. Ngomong-ngomong masalah skripsi di masa pandemi, Ki. Kira-kira menurutmu cenderung menguntungkan nggak sih, Ki, nyusun skripsi di masa pandemi itu, Ki? 50-50 sih Pak, untuk menguntungkan atau enggaknya. 50-50. Jadi yang pertama sih pasti kesulitan Pak terkait situasi yang seperti ini buat mahasiswa tingkat akhir terutama Pak. Itu di awal-awal itu saya sendiri suka, maksudnya untuk mencari referensi kan harus ke perpustakaan Pak. Iya. Untuk melengkapi redaksi di skripsi atau di produknya. Terus ketika ada pandemi kan situasi kampus harus benar-benar steril, ya, gitu steril ya. gitu. Jadi mungkin saya sendiri merasa kesulitan gitu untuk cari referensi. Tapi bukan jadi sepenuhnya suatu hambatan buat jadi mahasiswa gitu. Kan sekarang udah banyak jurnal-jurnal juga. Kita bisa cari e-book gitu ya. E-book juga banyak. Printing book ya kan. Terus e-book yang gratis juga di internet udah banyak banget. Itu caranya juga banyak juga. Terus ya mungkin sih terutama di olahraga ya Pak. Mungkin kesulitannya tambahannya itu ketika teman-teman yang belum mendapatkan data Pak, data penelitian itu mungkin agak kesulitan untuk mencari datanya karena kan terutama di saya sendiri prodi PKO itu kan mungkin yang terutama yang eksperimen Pak. Oh iya, ketika eksperimen ya, karena langsung bersinggungan dengan orang gitu. Iya betul Pak. Harus
mengambil data siswanya sekian banyak orang kan, situasi seperti ini mungkin agak sulit. Enggak kesulitan, betul. Untuk yang R&D kalau saya sendiri ada beberapa inisiatif sih Pak. Mungkin datanya bisa dengan hasil data validator dengan jumlah validator tertentu, atau dengan datanya berupa online Pak. Oh, kalaupun memang minta pendapat melalui instrumen kuesioner itu by Google Form gitu ya. Google Form. Selama ini printing ketemu anak-anak, ini by Google Form aja udah selesai. Oke. Mungkin itu sih. Mungkin itu dulu Pak terkait situasi buat mahasiswa tingkat akhir. Berarti intinya kan memang ya dua sisi mata uang lah ya. Depan belakang ya, atau baik buruk ya kan, efektif efisien. Nah ini banyak hal ternyata bisa kita maknai. Satu sisi menjadi keuntungan, sisi yang lain juga kok kayaknya menjadi penghambat gitu ya, tapi bukan berarti sepenuhnya itu menghambat. Karena memang di era sekarang kan kita sudah sangat dimanjakan dengan fasilitas teknologi yang sudah didesain oleh teman-teman di luar biasa. Tinggal kita gimana caranya memaksimalkan, memanfaatkannya saja kan. Gitu. Tapi sisi yang lain ada hal-hal yang nggak bisa tertukar. Kayak tadi kan ternyata kita yang tadinya seharusnya harus berhubungan langsung dengan subjek, ini harus terhalang, yang akhirnya hanya melalui media nih. Nah, kalau seputar media, menurut Pak Taki sendiri rasakan, ada nggak yang miss akhirnya? Tadi kan kalau angket kuesioner itu kan biasanya kita langsung ke subjek. Nah, ini kita hanya melalui Google Form. Itu kira-kira ada miss data nggak di situ? Untuk miss datanya bisa jadi ada Pak. Karena kan kita belum tahu maksudnya subjeknya itu real atau enggak yang untuk mengisi data tersebut. Iya, betul. Bisa jadi seharusnya subjek A tapi malah B malah bisa ngisi ke A gitu. Kita mintanya anak-anak ngisi bapak ibunya gitu ya. Terus mungkin kayak jadinya nggak ada interaksi gitu Pak jadinya, karena lewat media kan mungkin kalau ketemu sama subjek kita bisa mempaparkan produk kita, memantau secara langsung lah ya, program-program kita emosinya ya, betul Pak. Bagaimana timbal baliknya ini kan nggak nampak jadi boleh dibilang mau serius atau enggak kita juga nggak bisa menebak-nebak gitu kan. Yang penting foto datanya ada aja gitu. Oke, terus apa lagi tuh? Mungkin itu sih Pak. Itu kalau seputar data. Oke. Ya memang satu sisi ya, kembali lagi ke tadi, entah itu baik atau buruk ya kan. Ternyata sisi baiknya ada juga tuh bagusnya tuh. Dengan adanya pandemi bukan berarti lo ya. Pandemi ini boleh sering-sering atau diterusin ya jangan juga kan bubar semua kan. Kalau kayak gini terus ya hancur juga semuanya kan. Nah, cuma paling tidak beberapa aspek positif terkait dengan pendidikan. Tadi berbicara masalah kita pengambilan data ya, yang bisa kita tangkap ternyata aspek-aspek karakter itu malah muncul seharusnya. Jadi gara-gara pandemi ini kita bisa dapat hikmah positif, memaksimalkan aspek karakter yang baik. Kayak tadi, harusnya yang mengisi data itu misalkan subjeknya anak-anak. Gara-gara kita nggak nampak secara langsung prosesnya, bisa jadi juga kan yang ngisi itu entah pamannya, abangnya, kakaknya, atau bapak ibunya bahkan, atau mungkin nenek kakek neneknya juga kan ikut juga berperan. Nah, berarti apa? Di situ ada sudut pandang baik nih. Kita melatih kejujuran, ya kan, dan tanggung jawab. Oh saya dimintain bantuan nih sama Mas Fataki, dia lagi penelitian, ya kan, lagi research nih kan. Nah seharusnya yang ngisi itu kan saya anak usia 11-12 tahun. Ya udah saya ngisi, berarti kan kejujuran. Terus sisi yang lain kita bisa menangkap sesungguhnya di masa seperti ini, walaupun nggak nampak secara langsung seperti ini, kalau kita dimintain bantuan orang, berarti kan kita dikasih amanah tuh. Nah, kita harus mempertanggungjawabkannya.
ya kan? Sisi yang lain belajar yang harusnya kita ke perpus dibantu oleh pustakawan dan segala macam, sekarang harus nyari semua di e-book. Berarti kita harus mandiri. Iya betul. Banyak ternyata hikmah positif. Jadi teman-teman, apapun itu makanya kenapa kalau saya selalu ngomporin mereka ini, ya bahasa kompor saya itu, biasakanlah kita itu selalu mengutamakan pikiran positif. Jangan apa-apa itu kita memaknai segala hal selalu mengedepankan yang negatif. Agar apa? Agar lebih mudah. Ya. Terus bayangan yang lain nih Ki, kisah-kisah atau cerita-cerita nih pengalaman kamu yang kemarin-kemarin sampai tahap sekarang, khususnya pas skripsi. Salah satunya mungkin tentang saya, enggak apa-apa. Sampaikan saja di sini, enggak apa-apa. Pengalaman kemarin tentang skripsi, buat teman-teman paling yang mau ngerjain skripsi sebisa mungkin tuh continue sih Pak. Jangan sampai ketika mengerjakan skripsi itu tiba-tiba ada kesulitan jadi berhenti sejenak gitu. Malah kembali ke mulainya itu rada berat Pak. Pengalaman saya kemarin sih gitu. Jadi ditambah situasi pandemi awal-awal bulan Maret, akhir Maret itu, saya sampai stuck sampai habis Lebaran Pak. Oh, berarti Maret, April, Mei 3 bulan ya? 3 bulan hampir. 3 bulan jadi kaum rebahan gitu. Iya benar Pak. Jadi buat mulai laginya agak kayak lebih powernya lebih kencang lagi daripada yang pertama. Oke, berarti memang kita harus manage mood ya. Benar. Ya nggak dipungkiri sih. Moody itu betul. Kadang nggak bersahabat dengan kita, tahu-tahu muncul aja gitu kan. Tuh tips teman-teman dari Fataki tuh. Jadi kalau nyusun tugas akhir, upayakan manage moodnya yang baik. Betul. Ya, kelola moodnya yang baik, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Apapun hasilnya maju terus. Iya betul. Pantang mundur ya kan. Kayak gini dari saya tuh baru dapat di 2 hari loh janjian. Gara-gara tante Serona ya. Oke, kisah yang lain nih. Paling kisahnya kalau bisa buat ngerjain skripsi itu ada temennya Pak. Oh. Kenapa kok butuh temen? Yang satu mungkin pendapat orang beda-beda ya Pak. Tapi terkadang ketika mengerjakan skripsi itu kayak ketika ada teman itu kayak ada terpacu gitu loh Pak. Oh. Ada semangatnya gitu. Pemotivasinya. Temannya itu siapa? Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi teman dalam mendampingi nyusun skripsi ini Ki? Mungkin ya kalau dari saya sih mungkin lebih enak yang maksudnya temennya kalau cowok ya cewek Pak. Oh gitu. Secara spesifik ya. Spesifik. Tapi bukan berarti nyusun tugas akhir itu harus cari cewek dulu. Ya, itu juga jangan. Sebisa mungkin juga yang maksudnya temennya yang bisa ngebantu, bukan malah jadi merusak suasana mudinya itu malah Pak. Oh gitu. Tapi kutip ya, kalau nanti yang lihat belum cukup umur itu di skip lewat ya, di skip, jangan dengerin dulu. Ini 18 plus. Oke, Pak Taki, apa pesan-pesan terakhir? Khusus, berarti ada 2 poin nih pesan terakhir nih, kira-kira menurut Pak Taki. Entah itu bagi teman-teman yang baru akan menyusun skripsi, atau bagi teman-teman yang juga suatu saat mengalami posisi yang sama seperti saat ini. Kan kita nggak tahu nih ya, kan kita nggak berharap setiap saat ada terus yang hal-hal seperti ini terjadi kan, pandemi lah segala macam lah. Kalau bisa jangan lagi ya, jangan lagi gitu. Tapi kalaupun harus terjadi, kira-kira kalau Fataki tipsnya apa nih? Jadi ada 2 hal nih. Tips yang pertama, kalau kita nyusun tugas akhir, kita harus ngapain saja. Tip yang kedua, kalau ketemu lagi di situasi seperti ini nih, kita juga harus bagaimana? Yang pertama dulu nih Ki. Yang pertama yang tadi Pak, ketika nyusun suatu skripsi sebisa mungkin tuh harus continue dan jangan sampai ada jeda gitu. Biar berkelanjutan dan bisa cepat selesai sih. Rata-rata teman-teman yang bisa cepat selesai itu ya karena mereka continue sih. Mungkin ada jeda tapi nggak terlalu lama gitu. Yang kedua mungkin saya tadi ngambil kata-katanya Pak Fa itu berpikir positif Pak. Jadi mau teman-teman ketika nyusun skripsi mau
ketemu dosen kah, mau ketemu dosen pembimbing, dosen validator, semuanya berpikir positif Pak. Jadi jangan sampai ada pikiran negatif. Ini aja berpikir positif, alhamdulillah jadi dapat traktiran Pak. Ini bonus ya. Bonusnya ada pasti Karena ketika dikejar-kejar nggak dapat. Iya. Akhirnya disuap biar Iya. diem. Ketika teman-teman berpikir positif, insya Allah ada bonusnya deh Pak. Ya. Oke, untuk konklusi ya, kita penutup sebelum closing. Jadi gini, yang namanya kita berbicara, poin pertama tentang tugas akhir ya. Kadang teman-teman itu kan untuk memulai itu berat langkahnya. Iya, betul, Pak. Terus sekalipun sudah mulai, jalan pun juga berat. Iya. Ya kan? Nah, strategi yang paling sederhana itu sebetulnya simpel sih. Kita itu nyusun tugas akhir, yakinlah itu tidak akan pernah bisa sempurna. Bener, catat tuh, nggak akan pernah bisa sempurna. Kalau tugas akhir kita sempurna, nggak akan ada ujian. Iya kan? Iya benar Pak. Nah, jadi jangan kejar sempurnanya, tapi yang dikejar apa? Prosesnya yang harus dilalui. Proses by proses, langkah demi langkah. Itu aja jalani. Iya. Tolak, balikin, revisi, kerjakan. Tolak, balikin, revisi, kerjakan. Sampai bosen tuh dosen pembimbing, biarin aja. Bener, itu juga saya alami sendiri sih sebenarnya. Ya kan? Dan akhirnya sampai ada titik jenuh, dan situlah hasil akhir kita. Nah, itu baru dikategorikan selesai. Kalau belum, kalau kata orang itu bahasa trennya muka tembok aja lah. Iya. Ya, muka tembok aja, sampai ujian aja tuh pasti masih ditanyain kan? Iya benar. Ada nggak yang di sini yang tugas akhirnya nggak ada ditanya sama penguji? Nggak ada kan? Pasti dicari salahnya kok, bukan dicari benernya. Iya. Cari salahnya. Iya, jadi nggak akan pernah sempurna. So, hantam aja. Ya. Yang kedua, ya di masa apapun terkait dengan pandemi juga, ya tadi kita apapun harus beradaptasi dengan kondisi, khususnya kondisi baru. Mungkin kita selama ini belum pernah mengalami hal seperti ini. Nah, kalau kita sudah nyemplung masuk ke alam seperti ini, kan nggak mungkin kita menghindar. Iya benar. Ya kan, berarti apa? Kita harus beradaptasi biar kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya, melalui segala sesuatunya, syukur-syukur dengan baik dan aman. Mungkin itu saja closing kita dari sore ini ya. Kita udah nongkrong di pinggir sawah, sejuk-sejuk, sepoi-sepoi. Snacknya belum habis, mau habisin dulu. Tuh, terima kasih banyak ya Pak Taki. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi juga di channel kita yang berikutnya. Pantengin terus, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.